Parah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 20 September besok gue tuh ngisi acara di acara teater stand up comedy. Jadi yang ngisi acara di sana nggak cuma stand up, tapi juga bermain peran. Ada yang berperan jadi supir taksi, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi pecinya wali kota. Di acara itu gue awalnya dikasih peran jadi tukang koran. Tapi akhirnya diganti sama panitia. Soalnya katanya kalau gue jadi tukang koran gue itu nggak bermain peran. Gue tinggal jadi diri gue sendiri. Tapi akhirnya panitia nemuin juga peran yang sangat cocok untuk gue. Gue dikasih peran jadi orang kaya. Dikasih peran ini gue jadi bingung. Soalnya gue disuruh nulis materi sebagai orang kaya. Kan gue bingung, idenya dari mana? Gue gak pernah jadi kaya. Gue bingung cari ide materi dari mana. Gue coba nanya sama Coki, Cok orang kaya itu kayak gimana ya? Dia gak bisa jawab, gue baru sadar. Coki itu bukan orang kaya, dia itu orang gila. Beberapa minggu yang lalu gue tuh ngisi acara bareng sama Raisa. Gue nyanyi, dia stand up. Kan suara gue bagus. You're insecure. Gue mau sedikit cerita, jujur gue tuh paling sebel kalau denger ada orang yang udah kaya, yang udah ketahuan punya banyak uang. Terus dia bilang, uang itu gak bisa bikin bahagia. Bohong lah, gue yakin orang yang ngomong kayak gini tuh gak pernah makan nasi cuma pakai kerupuk kulit doang. Itu gak enak men, apalagi kulitnya kulit sunat. Menurut gue uang tuh bisa bikin kita bahagia. Seenggaknya dengan kita punya uang kita bisa makan apapun yang kita mau. Gak harus makan pagi pakai mie rebus. Makan siang makan nasi, lauknya mie goreng. Makan malam makan mie goreng, lauknya nasi. Biar beda di atasnya tambahin pilus. Dan biasanya orang yang ngomong uang gak bisa bikin bahagia tuh orang-orang yang udah duitnya keterlaluan banyaknya. Gak mungkin ada orang yang miskin terus ngomong gitu. Contohnya papa gue. Papa gue gak mungkin ngomong kayak gitu waktu mama gue nyuruh. Pak cari uang sana jangan tidur-tiduran mulu di rumah. Papa gue jawab, ya iyalah mah cari uang mulu, uang tuh gak bisa bikin bahagia. Gue yakin kalau papa gue berani ngomong kayak gitu di smackdown sama mama gue. Jujur kebahagiaan gue itu kalau gue punya banyak uang. Kalau gue gak punya uang gue tuh gak bahagia. Soalnya gue tuh capek dari kecil gue gak punya duit. Gue tuh minder sama teman-teman gue. Teman-teman gue tuh dapat warisan rumah, mobil. Soalnya dia anak-anak orang kaya. Gue dapat warisan apa? Paling kemeja bekas papa gue. Temen gue kalau ulang tahun itu dihadiahin mobil, dihadiahin gadget. Gue kalau ulang tahun dihadiahin. Diinget aja udah syukur. Temen gue kalau dia sakit dibawa berobat ke Singapura. Gue kalau sakit dibawa berobatnya ke dukun. Dukunnya dukun cabul. Itu pun dukunnya nolak. Soalnya katanya, maaf mas saya gak terima servis boneka santet. Gue tuh jujur senang banget kalau ngumpul-ngumpul di acara stand up comedy gini. Tapi jujur gara-gara anak-anak Suci 4, gara-gara yang lainnya juga, gara-gara Uus, gara-gara McDenny, wibawa gue tuh hilang. Gara-gara mereka sering ngatain gue, sekarang kalau ada anak baru yang pertama kali nyobain stand up comedy, dia naik ke panggung langsung ngatain gue. Yuda Keling itu jelek. Enggak sih, Yuda Keling sebenarnya ganteng. Asal mukanya di crop. Dan biasanya yang ngatain gue itu selalu pecah. Selalu lucu, gara-gara itu gue gak mau kalah. Gue mau ngatain Yuda Keling. Gue mau cerita Yuda Keling itu hidupnya kasihan banget. Dia pernah waktu SMA, dia lagi ospek, dia disuruh bikin surat cinta. Dia udah bikin surat cinta yang bagus, dia mau ngasihin ke kakak kelasnya, enggak dia mau terima. Dia kasihin surat cintanya ke kakak kelasnya. Kak ini kak surat cinta buat kakak. Oh maaf dek saya gak terima sumbangan. Tapi Yuda Keling gak putus asa, dia terus mencoba buat cari kakak kelas yang nerima surat cintanya. Dan akhirnya ketemu juga. Dia kasihin surat cintanya ke kakak kelasnya, terus kakak kelasnya terima. Dia jalan menjauh, terus kakak kelasnya manggil dia lagi. Si Yuda Keling hatinya udah kegeeran, dia pikir tuh kakak kelas suka sama surat cinta dia. Dia balik badan ternyata kakak kelasnya ngebalikin surat dia yang tadi. Tapi sekarang di dalamnya diisi duit 5 ribuan. Kasian dia.
Dan kalian semua tuh seneng banget ya kalau gue dikatain. Parah banget, parah. Lu semua tuh seneng banget kok gue dikatain. Tapi lu tahu Suci Playground nanti bakal habis terus diganti sama yang namanya Liga Stand Up. Liga Komunitas. Setelah Liga Komunitas ada lagi Suci 5. Dan lu tahu waktu Suci 5 udah ada, gue dari Suci 4 bakal kayak mantan pacar. Kalian lupain. Bakal kalian lupain, bakalan setiap pagi gue nge-tweet selamat pagi, nggak bakal ada lagi yang nge-retweet selamat pagi juga bang, fallbacknya dong. Nanti setelah ada Suci 5 gue bakal dilupain setiap gue nge-tweet selamat pagi, malah di-retweet, idih alay, najis sih. Gue bakal kalian lupain dan bakalan ada obrolan kayak gini, lu tau Yuda Keling gak? Hah Yuda Keling? Iya lu tau Yuda Keling gak? Yo, Hana Tanaman. Enggak, Yuda Keling tuh finalis Suci 4. Oh iya gue ingat. Yuda Keling itu yang sering dikatain sama Radit kan? Emang ngomong-ngomong, emang dia masih hidup? Gue bakal kalian lupain men, gue bakal kayak mantan pacar. Tapi seenggaknya misalkan gue nantinya jadi kayak mantan pacar. Gue berharap gue jadi mantan terindah buat kalian semua. Gue Yuda Keling dari Suci 4, terima kasih.